Shalom umat Tuhan terkasih, selamat datang di ibadah online GKKD Jakarta. Sesaat lagi ibadah online akan dimulai. Kami berharap umat Tuhan dapat mengikuti pujian, penyembahan, dan pelayanan firman dengan hati yang tertuju kepada Tuhan dan di dalam hadirat-Nya. Kirimkan beban doa dan pergumulan yang saudara-saudari terkasih sedang hadapi melalui pesan WhatsApp ke nomor 0812 9086 4906. Kami percaya bahwa ada jawaban doa bagi setiap beban dan pergumulan umat Tuhan. Puji Tuhan, GKKD Center akan memulai renovasi. Terima kasih kepada seluruh umat Tuhan yang sudah mendukung program yang dipercayakan Tuhan bagi kerajaannya dan untuk kemuliaannya. Umat Tuhan dapat memberikan persembahan melalui transfer BCA atau melalui GoPay atau melalui OVO. Umat Tuhan juga dapat memberikan perpuluhan melalui nomor rekening BCA atau nomor rekening mandiri atas nama Gereja Kristen Kemah Daud. Kami mendorong umat Tuhan untuk mengambil waktu berpuasa dan berdoa bersama-sama setiap hari jam 7, jam 12, dan jam 21.30 dipimpin oleh leaders secara live di Instagram @GKKD_Jakarta atau Facebook page GKKD Jakarta. Dapatkan renungan, inspirasi, dan info terbaru dengan follow Instagram @GKKD Jakarta, like Facebook page GKKD Jakarta, dan subscribe YouTube channel GKKD Jakarta. Selamat menikmati ibadah online hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan GKKD Jakarta, selamat hari Minggu. Kita bertemu kembali lagi pada hari ini untuk kita sama-sama beribadah menikmati hadirat Tuhan. Di dalam Mazmur 27 ayat 5 mengatakan bahwa Tuhan membawa kita ke dalam persembunyian di kemahnya dan Ia membawa kita ke gunung batunya Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan karena kita tahu Tuhan adalah penolong kita. Bapa, terima kasih ya Tuhan, hari ini kami mau beribadah, kami menyembah Tuhan, kami meninggikan nama Tuhan. Biarlah Tuhanlah yang beracara bersama-sama dengan kami dalam ibadah kami hari ini. Biarlah Tuhan yang ditinggikan, biarlah Tuhan yang dimuliakan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Amin Tuhan, Engkaulah persembunyian kami, Engkaulah tempat perlindungan kami. Kami menyembah Engkau lebih dalam lagi, meninggikan nama-Mu.
I worship you. You are here, turning lives around. I worship you. I worship you. You are here, mending every heart. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Kau tetap Allah. Kau tetap Allah dalam hidup kami. Yes, Lord. Yes, God. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Bekerjalah Tuhan di tempat ini. Bekerjalah, beracaralah bersama-sama dengan kami. Kami melihat janji dan jawaban Tuhan terjadi atas kami. Kami melihat jawaban Tuhan yang besar atas kehidupan kami. Kami melihat jawaban Tuhan atas kondisi yang terjadi saat ini. Karena itu ya Tuhan, kami mohon Tuhan, kami tidak mengizinkan roh lain beracara atas penyembahan kami hari ini. Roh Allah
yang bertahta atas setiap puji-pujian penyembahan kami, sehingga kemuliaan hanya bagi Allah. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan mendengarkan pengumuman. Yang pertama, minggu depan kita akan kembali beribadah seperti biasa secara online, dan Bapak Ibu tetap di rumah masing-masing. Dan kita akan memberikan persembahan. Bapak Ibu dapat memberikan persembahan melalui transfer bank, melalui GoPay maupun OVO. Sebelum kita memberi persembahan, kita menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Bapak, terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah Tuhan yang begitu besar atas kehidupan kami. Ada begitu banyak berkat yang Tuhan sudah berikan buat kehidupan kami, baik secara kesehatan maupun secara finansial. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami mengembalikan sebagian daripada berkat yang sudah Tuhan berikan buat kami. Dan biarlah persembahan yang kami berikan dapat berguna untuk pelebaran pekerjaan Tuhan di gereja lokal kami maupun bagi bangsa kami dan juga bagi bangsa-bangsa. Terima kasih ya Tuhan, kami memberi dengan sukacita. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau angkat pujian arti kehadiran-Mu Bapa, karena Engkau begitu berarti dalam kehidupan kami. Kami tidak dapat berjalan sendiri tanpa Engkau ya Tuhan. Engkau yang terus menuntun kami. Engkau telah yang terus menjaga kehidupan kami. Sehingga ketika kami melangkah, kami tahu kemana arah dan tujuan hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti
Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita teduhkan hati kita. Kita mau berdoa supaya Tuhan berbicara kepada kita di minggu hari ini, dan supaya Roh-Nya mengajari kita bagaimana memahami seluruh hal-hal yang terjadi di dunia ini, dan bagaimana kita bisa beroleh damai sejahtera walaupun di tengah badai, karena rancangannya sempurna bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang kepadamu pada pagi hari ini. Kami membawa diri kami kepada Tuhan. Kami membawa seluruh kehidupan kami kepada Tuhan. Kami beribadah pada hari ini Tuhan, ingin mendengarkan Engkau mengajari kami, dan dimanapun kami hari ini berada, di rumah masing-masing, namun kami bersekutu di dalam roh, menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran, dan merindukan Roh Kudus mengajari kami dimanapun kami berada. Dan kami tahu kalau kami bersekutu bersama di dalam nama Tuhan, Tuhan hadir menyertai kami semuanya di tempat kami masing-masing dan mau berbicara kepada kami. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman, biarlah Roh Kudus yang berbicara menaruhkan perkataan kepada hamba-Mu ini untuk disampaikan, dan urapi semua umat-Mu yang mendengar dimanapun berada. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa supaya setiap kami selesai ibadah ini disegarkan, dikuatkan iman kami oleh Tuhan, sehingga kami teguh dan tegar melewati badai yang sedang terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati. Silakan Bapak Ibu siapkan firman Alkitab-Mu. Ada banyak firman Tuhan yang akan kita bahas pada hari ini, pada saat ini. Dan beberapa nanti mungkin saya akan cepat, tetapi beberapa saya berharap kita bisa lihat firman Tuhan dengan saksama. Topik firman Tuhan yang hari ini kita akan dengar adalah steady and steadfast through the storm, atau teguh dan tegar melewati badai. Hari-hari ini kita berada dalam situasi kesulitan, kesukaran, yang dalam bahasa Inggrisnya adversity, dan orang kadang-kadang memakai bahasa kiasan itu seperti mengalami badai. Dan itu adalah situasi-situasi yang tidak menyenangkan dan sulit, dan dalam situasi pandemi COVID-19 ini membuat hidup hampir semua orang menjadi sulit. Dan seperti diterpa badai dan digoncangkan dalam berbagai dimensi kehidupannya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, minggu lalu ya Pak Iwan Santoso Narto, ya atau dipanggil biasanya Ko Iwan, sudah menyampaikan topik khotbah yang judulnya adalah kerajaan yang tidak tergoncangkan, dan itu diambil dari Ibrani pasal 12 ayat 25 sampai 29. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan lebih lanjut dari Ibrani pasal 12 ayat 25 sampai 29 tersebut, dengan mengupasnya secara sistematis, secara seksama. Mari kita baca ayat-ayatnya. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari sorga. Ayat 26-nya mengatakan, waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang Ia memberikan janji, satu kali lagi Aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Dan ayat 27, ungkapan satu kali lagi menunjukkan kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena Ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Ayat 28, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Itu ayat 29 sebagai penutupnya.
Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, nubuatan tentang menggoncangkan langit dan bumi itu bukan hanya ada di Ibrani pasal 12 ini. Itu juga terdapat dalam kitab Hagai pasal 2 ayat 20 sampai 23 dan Wahyu pasal 6 ayat 12 sampai 15. Tapi kita mengupasnya secara mendalam satu persatu dari kitab Ibrani pasal 12 ini. Dan ada 6 poin yang kita akan lihat bersama-sama dari Ibrani pasal 12 ini. Poin pertama adalah dari ayat 25, jangan menolak Tuhan yang berfirman. Lalu poin kedua, janji satu kali lagi akan menggoncangkan langit dan bumi. Dan yang ketiga, tujuan satu kali lagi menggoncangkan langit dan bumi. Karena dikatakan satu kali lagi itu ada maksud dan tujuannya. Dan yang keempat, menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Yang kelima, sikap syukur dan ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Karena itu tadi ada di dalam ayat yang ke-28. Dan yang terakhir, yang ke-6 adalah contoh penerapan dari tokoh-tokoh Alkitab yang menarik pembelajaran mirip dengan pesan Ibrani pasal 12 ayat 25 sampai 29 ini. Dan kemudian penutup. Nah, mari kita lihat yang pertama. Jangan menolak Tuhan yang berfirman. Nah, tadi kita sudah baca di ayat 25 itu di Ibrani pasal 12, di kalimat B-nya yang di ayat bagian akhirnya disebutkan bahwa sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput. Artinya orang tidak akan bisa mengelak kalau menolak firman. Nah, karena itu saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini kalau kita mengatakan bahwa ini kondisi yang tergoncangkan, ini kondisi yang sangat digoncangkan, maka kita harus melihat apa kata firman atau kata Tuhan di dalam situasi ini. Karena kalau kita tidak melihat apa kata Tuhan, maka kita tidak akan luput dari apa yang sudah dinubuatkan, yang sudah dikatakan, yang sudah difirmankan. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, daripada mencari-cari penenangan hati dari kata-kata bijak, dari kata-kata yang sepertinya enak dan sedap didengar, saya ingin mengajak kita semua untuk rajinlah belajar firman. Nah, Amsal pasal 13 ayat 13 mengatakan, siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Karena itu kita perlu menyimak apa kata Tuhan di dalam masa-masa sekarang, dan kita akan menerima balasan dan upah daripada Tuhan. Nah, Wahyu pasal 1 ayat 3 itu mengatakan begini, berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini, dan yang menuruti apa yang tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Jadi karena ini waktunya sudah dekat dan ada banyak nubuatan yang sudah disampaikan dalam kitab Wahyu, kita harus membaca dan mendengarkan kata-katanya. Saya tidak setuju kalau kita menganggap kalau baca kitab Wahyu itu merasa terteror rohaninya. Padahal Tuhan mengatakan kita harus mendengar firman, dan justru mereka yang menyimak akan berbahagia. Dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat akan berbahagia. Mari rajin membaca itu dan jangan takut. Karena itu firman dari Tuhan yang mengasihi kita. Nah, yang kedua pembahasannya adalah disebutkan tadi janji satu kali lagi bahwa akan menggoncangkan langit dan bumi. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kita harus memahami kenapa sampai Tuhan memberitahu bahwa Dia akan menggoncangkan langit dan bumi. Karena Tuhan Yesus ingin kita waspada dan sungguh-sungguh mengikut Dia. Karena itu walaupun beritanya bagi orang yang melihat dari sisi kengeriannya itu kayaknya sesuatu yang sangat tidak menyenangkan. Tetapi bagi orang yang mengasihi Tuhan, itu justru tanda Tuhan sayang dan memberitahu kita supaya kita waspada dan siap sedia. Nah, karena itu mari kita lihat Markus pasal 13, ini perkataan Tuhan Yesus waktu khotbah tentang akhir zaman. Di ayat 23 Tuhan Yesus berkata gini, hati-hatilah kamu, aku sudah lebih dahulu mengatakan semuanya ini kepadamu.
berarti Tuhan sayang ke kita. Dia beritahu, hati-hati. Kalau ada orang yang memberi pesan ke kita ketika kita mau berpisah, lalu mengatakan, hati-hati di jalan ya, hati-hati nanti kalau lewatin daerah ini ya, itu tanda sayang saudaraku, bukan tanda menakutkan, bukan tanda mau membuat kita ngeri, tidak, itu tanda sayang. Nah lalu ayat 33 dalam Markus pasal 13 itu mengatakan, hati-hatilah dan berjaga-jagalah, kata Tuhan Yesus. Sebab kamu tidak tahu bila mana waktunya tiba. Kita nggak tahu kapan tiba waktunya, tapi Tuhan bilang hati-hati. Ayat 35 dalam Markus pasal 13 itu. Karena itu berjaga-jagalah, kata Tuhan. Sebab kamu tidak tahu bila mana tuan rumah itu pulang. Artinya tuan rumah itu adalah Yesus yang penguasa alam semesta ini, dia akan kembali. Kita tidak tahu kapan itu. Tetapi Tuhan sudah ingatkan berjaga-jaga. Karena itu mari kita perhatikan firman. Dan Tuhan juga memberi pesan bahwa apa yang dia katakan ini untuk membuat kita waspada, saudaraku. Nah, lalu juga janji satu kali lagi akan menggoncangkan langit dan bumi ini. Kalau kita perhatikan dengan peristiwa sekarang yang COVID ini, apakah sudah itu yang dimaksud? Nah, mari kita lihat, kegoncangan akibat COVID ini itu baru menggoncangkan kehidupan pribadi, keluarga, kehidupan sosial, ekonomi, bisnis, pekerjaan, budaya, agama, bangsa-bangsa juga hidupnya menjadi tergoncang, dan banyak dimensi-dimensi kehidupan. Tapi langit dan buminya belum tergoncang, saudaraku. Nah, karena itu saya melihat, merenungkan dari kitab Ibrani pasal 12 ini, ayat 26 ini belum berbicara tentang apa yang akan terjadi yang disebutkan di Ibrani pasal 12. Yang terjadi sekarang ini menurut saya itu kayak prakondisi sebelum yang dinubuatkan Ibrani pasal 12 ayat 26 terjadi. Karena di dalam Wahyu pasal 6 ayat 12, 15 ada pernyataan Tuhan yang penglihatan yang diberikan kepada Yohanes di Pulau Patmos. Disitulah terjadi penglihatan Yohanes, keadaan langit dan bumi yang luar biasa digoncangkan. Nanti silakan lihat Wahyu pasal 6 ayat 12, 15, nanti saya juga akan baca secara cepat. Jadi ini baru prakondisi. Dan saya berharap kita semua dalam masa di kegoncangan yang belum penuh ini, kita belajar banyak hal supaya kita siap ketika Tuhan menggoncangkan langit dan bumi. Dan saya berharap semua Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan menjadi orang-orang yang teguh dan tegar melewati badai paling dahsyat sekalipun. Karena engkau bersama dengan Allah yang luar biasa. Allahmu penguasa langit dan bumi. Dan dia mengasihimu, dia menyayangimu. Dan dia bukan menginginkan engkau menjadi takluk dan kalah oleh kengerian yang ada. Tetapi engkau menang bersama dengan dia. Mari kita belajar banyak hal di situ. Nah, saya mau baca dengan cepat Wahyu pasal 6 ayat 12-15 sebagai gambaran bagi saudaraku. Ini penglihatan daripada Yohanes, dikatakan, maka aku melihat ketika anak domba itu membuka meterai ke-6, sesungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat dan matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut dan bulan menjadi merah seluruhnya bagaikan darah. Dan bintang-bintang di langit berjatuhan ke atas bumi, bagaikan pohon ara menggugurkan buah-buahnya yang mentah. Apabila ia digoncangkan angin yang kencang, maka menyusutlah langit bagaikan gulungan kitab yang digulung, tergeserlah gunung-gunung dan pulau-pulau dari tempatnya. Dan raja-raja di bumi, dan pembesar-pembesar, serta perwira-perwira, dan orang-orang kaya, serta orang-orang berkuasa, dan semua budak, serta orang-orang merdeka bersembunyi ke dalam gua-gua dan celah-celah batu karang di gunung. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, ini kejadian benar-benar langit dan bumi digoncangkan luar biasa. Belum terjadi hari-hari ini. Namun baca Alkitabmu, Tuhan ada memberi janji. Di pasal-pasal awal, pasal 1 sampai pasal 3 kitab Wahyu, Tuhan banyak memberi janji penyertaan kepada gerejanya, kepada umatnya. Nah, satu kali lagi Tuhan akan menggoncangkan langit dan bumi. Tujuannya apa? Ini poin ketiga kita lihat. Yang kita ambil pembelajaran dari kitab Ibrani itu. Tujuannya adalah
Tuhan ingin membuat segala sesuatu menjadi baru. 2 Petrus pasal 3 ayat 10 sampai 13 mengatakan begini. Tetapi hari Tuhan kan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Dan dikatakan, jadi jika segala sesuatu akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Kita orang-orang yang menantikan dan membuat hari Tuhan itu semakin cepat. Karena kita rindu berjumpa dengan Yesus, Juru Selamat kita, yang kita kasihi. Kalau kita takut, jangan-jangan kita nggak cinta kepada Dia. Jangan takut, kita rindukan Dia. Dan pada hari itu langit akan binasa, dan api dan unsur-unsurnya akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, dikatakan di 2 Petrus 3 ayat 13. Sesuai dengan janjinya kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Nah, karena itu saudaraku, kalau kita perhatikan ayat ini artinya semua digoncangkan karena Tuhan ingin menggantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana di situ ada kebenaran. Karena sekarang banyak sekali yang rusak dan manusia tidak peduli akan Tuhan, dan Tuhan akan menggantikan semuanya itu. Itu katanya di dalam Alkitab. Kalau engkau percaya firman Tuhan yang tertulis di Alkitab, mari katakan, terima kasih Tuhan, aku menantikan langit yang baru dan bumi yang baru. Aku menanti-nantikan Tuhan. Nah, lalu juga tujuannya apa? Dunia ini harus dipulihkan sebelum kedatangan Tuhan. Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 21 mengatakan, Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantaran nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Jadi Tuhan menggoncangkan langit dan bumi, tujuannya karena Tuhan ingin memulihkan segala sesuatu sebelum Yesus yang akan menjadi raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan itu kembali memimpin dan menguasai, mengelola bumi ini sebagai raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, akan dipulihkan. Nah, lalu apalagi tujuan satu kali ini menggoncangkan langit dan bumi? Karena Tuhan ingin menunjukkan bahwa ada perbedaan antara orang yang mendengarkan perkataannya dan melakukannya dengan baik. Nah, kita lihat dari Matius pasal yang ke-7 ayat 24 sampai 27, dikatakan ini tentang dua macam dasar. Disebutkan setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, kata Tuhan Yesus, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ada dua orang yang dibedakan di sini. Satu seperti orang yang mendirikan rumah di atas batu, satu di atas pasir. Dan dua-duanya mengalami datang banjir dan datang angin belanda. Artinya dua-duanya diterpa badai. Tapi yang didirikan di atas batu itu kokoh berdiri, itu tetap teguh, dan itulah orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tadi topik kita adalah steady and steadfast through the storm. Teguh dan tegar melewati badai. Bagaimana bisa teguh dan tegar? Yaitu kau harus menjadi pendengar firman. Nikmati firman Tuhan, apapun yang dikatakan firman Tuhan, dan mempercayai itu, mengimani itu, dan hiduplah di dalamnya. Maka apapun badai yang terjadi, engkau tidak akan rubuh. Jadi kalau Tuhan menggoncangkan langit dan bumi, maka akan ada pembedaan antara
Orang yang hidup dengan firman, mengimani firman dan melakukannya dengan yang tidak. Saya berharap engkau ada di posisi yang pertama. Semua kita, umat Tuhan, jemaat GKKD yang ada di seluruh bagian Jakarta ini, ataupun yang ada di kota-kota lain yang mendengarkan, atau siapapun engkau yang hari ini walaupun bukan jemaat GKKD, tetapi kalau engkau menghidupi firman yang dikatakan Yesus, Sang Juru Selamat itu, maka engkau akan teguh dan tegar. Nah, yang keempat, menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Mengapa kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan itu? Yang pertama adalah karena Yesuslah pemegang kuasa di sorga dan di bumi. Matius 28 ayat 18 Tuhan Yesus mengatakan, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Dan Filipi pasal 2 ayat 9 sampai 10 mengatakan bahwa kepada Yesus telah diberikan nama di atas segala nama, supaya bertekuk lutut semua yang ada di langit, di bumi, dan di bawah bumi. Bertekuk lutut kepada Yesus. Dan Wahyu pasal 1 ayat 8 juga mengatakan dia Alfa dan Omega, yang berkuasa atas segalanya. Dan yang poin kedua adalah tentang menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan ini. Kita yang sudah percaya dan menerima Tuhan Yesus, berarti kita ada di pihak Yesus sebagai penguasa. Dan karena itulah kita tidak akan tergoncangkan oleh kegoncangan-kegoncangan yang ada, karena yang mengendalikan kegoncangan itu adalah Tuhan kita. Karena itu kalau ada di antara kita anak-anak Tuhan yang masih menjadi takut, menjadi bimbang, menjadi khawatir, oh saudaraku, masuk dalam hadirat Tuhan. Renungkan firman Tuhan. Sadari siapa engkau. Engkau sudah percaya menerima Yesus. Yesus sebagai penguasa itu melalui Roh Kudus sudah bersemayam, sudah berdiam di dalam hatimu. Dan Wahyu pasal 3 ayat 20, bagi engkau yang belum menerima Yesus mengatakan, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan diam bersama-sama dengan dia dan makan bersama-sama dengan dia. Jadi Bapak Ibu saudaraku yang belum percaya dan menerima Yesus, bukalah pintu hatimu. Undang dia masuk ke dalam hidupmu. Dan yang poin ketiga adalah karena kasih Allah, kasih akan Allah akan menyebabkan kita berani menghadapi hari penghakiman tanpa rasa takut. Karena dikatakan di 1 Yohanes pasal 4 ayat 17 sampai 18 bahwa setiap orang yang mengasihi Allah tidak akan takut menghadapi hari penghakiman. Karena dia tahu yang menghakimi itu adalah kekasih jiwanya. Oh, ada satu nyanyian saudaraku yang mengatakan Yesus kekasih jiwaku. Ya, Yesus kekasih jiwa kita. Amin. Nah, poin keempat, kesukaran mendorong kita mencari Tuhan dan masuk ke dalam hadiratnya. Mengenal dia lebih dalam sehingga tidak tergoncangkan. Mari kita lihat Mazmur 73 ayat 21 dan sampai 26. Ini Mazmur Asaf. Asaf sempat hatinya tergoncang ketika melihat keadaan-keadaan di dunia ini. Dan itu membuat dia merasa sakit di hatinya. Di ayat 21 Mazmur 73 ini mengatakan, ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya. Lalu ayat 22, aku dungu dan tidak mengerti, seperti hewan aku di dekatmu. Kadang-kadang kita nggak ngerti saudaraku, seperti Asaf ini katakan. Kalau ketika kita nggak mengerti dan bingung, udahlah tenang aja masuk hadirat Tuhan. Diam bersama dengan dia. Sembah dia. Nah, saya ada membaca satu status Facebook seorang teman saya, seorang pendeta. Dia menceritakan dia kena COVID, saudaraku. Dan waktu dia kena COVID, dia bilang pada waktu dia masuk ke rumah sakit, dimasukkan ke ruang isolasi, dan kemudian sendiri di situ, dia orang yang dari aliran karismatik yang biasa tengking-tengking orang sakit supaya sembuh. Tapi dia bilang pada waktu itu dia merasa tidak berdaya. Semua jurus-jurus ayat-ayat firman Tuhan seperti tidak ada, seperti hilang semua. Dan dia mau berjuang kayak nggak ada daya. Bingung dan sepertinya energi rohaninya habis semua.
Tapi ketika dia merasa tidak berdaya seperti itu, tiba-tiba dia merasa seperti melihat kepada Tuhan. Dan pada waktu dia menatap kepada Tuhan, dia bilang, saya melihat wajah Yesus yang mengasihi aku. Dan ketika aku melihat wajahnya yang mengasihi aku itu, bagiku itu sudah cukup. Saya waktu baca status itu, saya terharu, saudaraku. Itulah seharusnya anak-anak Tuhan. Ketika kita menatap kepada Dia, dan kita melihat betapa kasih-Nya kepada kita, seharusnya itu cukup bagi kita. Tidak peduli apapun keadaan yang lain. Dan kemudian rekan saya hamba Tuhan itu mengatakan, saya tiba-tiba teringat Mazmur Asaf ini. Tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tanganku. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Lalu dia ceritakan, dia ingat ayat 25 dan 26-nya ini. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Saudaraku, ketika engkau mungkin sekarang sedang tidak berdaya karena sakit COVID. Hari ini engkau bingung kenapa aku kena, kenapa aku mengalami ini. Dan engkau merasa tidak berdaya. Tataplah kepada Yesus yang penuh kasih kepadamu, Sang Juru Selamatmu. Bagi engkau yang hari ini mungkin bingung, sudah di PHK, tidak punya pekerjaan, tidak punya merasa tidak punya masa depan. Hari ini saya ingin katakan, Yesus menyediakan masa depan buatmu. Tataplah Dia yang menjamin hidupmu. Karena satu nyanyian mengatakan, sebab Yesus hidup ada hari esok. Karena itu saudaraku, apapun masalahmu, mari datang kepada Tuhan. Dan saya ingin kita menyanyikan lagu dari Mazmur 73 ini. Selain Kau tiada yang lain. Saya ingin setiap Bapak Ibu di rumah masing-masing, mari kita nyanyikan lagu ini. Kita nikmati betapa indahnya kalau kita hidup bersama-sama dengan Tuhan. Saya ingin menyanyikan bersama dengan istri saya. Bagi kami tidak ada yang lain ada pada kami di bumi ini dan di sorga selain Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Selain Kau tiada yang lain ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Selain Kau tiada yang lain ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku
sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, amin, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya, tetaplah Allah selama-lamanya, tetaplah Allah selama-lamanya, tetaplah Allah selama-lamanya. Amin. Saudaraku, apakah engkau sungguh berkomitmen seperti itu? Bahwa tetap Allah selama-lamanya bagimu. Nah, kalau engkau punya hati sedemikian, saya yakin tidak ada yang akan menggoncangkan. Dan cinta dan kasih kepada Allah yang mendalam seperti itu hanya dapat diperoleh ketika engkau rajin untuk masuk hadirat Tuhan dalam doa. Nah, karena itu ikuti acara-acara doa tiap hari 3 kali. Jam 7 pagi, jam 12 siang, dan jam setengah 10 malam. Nikmati Tuhan, alami hadiratnya yang membuat engkau semakin cinta kepadanya, sehingga engkau tidak digoyahkan dan digoncangkan oleh apapun. Saya akan lanjutkan pengajaran tadi, saudaraku. Menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan itu kalau kita melihat kepada nubuatan Yoel pasal 2 ayat 30-32 tentang hari Tuhan. Di ayat 30 dikatakan, Yoel pasal 2 ayat 30-32. Di ayat 31 kalimat terakhirnya mengatakan datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Nah, hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu dikatakan di ayat 32, barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan itu akan diselamatkan, sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan yang telah difirmankan Tuhan, dan setiap yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, walaupun hari itu begitu dahsyat, tetapi kalau engkau dekat dengan Tuhan, engkau berseru kepada nama Tuhan, akan beroleh selamat. Dan akan ada keselamatan, akan ada keterlepasan bagi orang-orang yang dipanggil Tuhan. Amin, saudaraku, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi, mari kita menatap kepada Tuhan dan janji-janjinya yang luar biasa bagi kita. Nah, yang kelima, pengajaran dari Ibrani pasal 12 ayat 25-29 itu. Sikap syukur dan ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Kita sadar, kita ini umat Tuhan, umat tebusan yang diangkat jadi anak karena kasih karunia Tuhan. Karena itu bagi kita yang hari ini mengikut Tuhan, lakukanlah sikap syukur dan hiduplah takut dan gentar akan Tuhan. Beribadalah dengan cara yang berkenan kepada Tuhan. Cara yang berkenan itu apa? Segala hormat, pujian, kemuliaan bagi Tuhan. Kalau kita melayani diberkati, jangan merasa oh aku hebat. Jangan merasa oh ini karena aku bisa begini, bisa begitu. Saudaraku, kalau engkau diberkati dengan kekayaan, jangan merasa karena engkau orang yang sungguh-sungguh kerja keras. Karena kekayaan itu dari Tuhan. Dan karena itu saudaraku, mari semuanya dengan sikap syukur. Dengan hati yang merasakan betapa kita ini hanya orang tebusan yang mendapat kasih karunia. Dan itu yang menjadi teladan dari Rasul Paulus. Nanti saya juga akan perjelas lagi teladan dari Rasul Paulus. Rasul Paulus katakan 1 Korintus 15 ayat 9-10 dikatakan begini. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul,
bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Nah, lalu di ayat 10, tetapi karena kasih karunia Allah, aku ada sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, daripada rasul-rasul yang lain. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Rasul Paulus sebenarnya dia orang yang sangat menguasai hukum Taurat, seorang yang sangat menguasai filsafat, seorang yang sangat cerdas, dan karena itulah dia paling banyak menulis kitab-kitab dalam Perjanjian Baru. Tetapi bagi dia semuanya itu tidak menjadi kebanggaan, saudaraku. Dia menyadari bukan karena hebatnya dia, tapi karena kasih karunia Allah yang menyertai dia. Dan karena itulah dia bukan merasa yang paling hebat di antara para rasul. Dia bilang, aku yang paling hina. Enggak layak sebenarnya jadi rasul. Namun dia bersyukur dan bekerja keras untuk Tuhan. Karena itu saya ingin mengajak selepas masa pandemi COVID-19 ini. Saya ingin mengajak semua saudaraku yang merasa diberkati Tuhan, merasa diberi banyak kasih karunia. Mari sungguh-sungguh dengan Tuhan. Mari sungguh-sungguh dengan Tuhan. Mari kita beribadah dengan sungguh-sungguh. Nah, poin ke-6 bagian terakhir sebelum penutup, saya ingin sampaikan contoh dari Rasul Paulus ini lebih lanjut. Dalam Filipi pasal 3 ayat 7-8, Rasul Paulus bilang begini. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, Rasul Paulus itu mengalami pengenalan yang dalam akan Tuhan melalui peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam hidupnya. Dan itu membuat dia akhirnya mengatakan bahwa sekarang segala yang lain itu aku anggap sampah, nggak ada arti. Coba saudaraku bandingkan ketika engkau menemukan handphone dan engkau menemukan sekantong berlian. Walaupun itu handphone iPhone dengan sekantong berlian, mungkin engkau akan kejar sekantong berlian daripada satu iPhone. Karena harga sekantong berlian itu jauh lebih mahal daripada satu handphone itu. Dan engkau menganggap handphone itu seperti sampah, engkau tinggalkan supaya engkau bisa memperoleh berlian itu. Demikianlah pengenalan yang dalam akan Kristus membuat yang lain menjadi tidak berarti bagi Rasul Paulus. Pertanyaannya, kita masih merasa masa depan kita lebih berarti enggak daripada Yesus? Kita merasa pekerjaan kita masih lebih berarti enggak daripada Yesus? Kita merasa kekayaan kita masih lebih berarti enggak daripada Yesus? Kita merasa kemasyhuran nama kita lebih berarti enggak daripada Yesus? Hari ini saudaraku, semua itu digoncangkan oleh Tuhan. Supaya setiap kita mencari dan menemukan Dia dalam kedalaman yang luar biasa. Dan akhirnya berkata, oh Tuhan, aku mengasihi Engkau dan aku mencintai Engkau jauh lebih daripada semuanya itu. Semuanya bisa berlalu, tapi aku tidak akan pernah bergeser dari cinta dan sayang kepadamu. Yang lain kuanggap sampah. Nah saudaraku, kalau kita mencintai Yesus seperti itu, enggak usah khawatirlah kalau yang masih di PHK. Yang belum dapat kerjaan, yang bisnisnya masih susah. Karena apa? Kalau engkau mencintai dan dicintai seorang penguasa, itu cukup jadi jaminan. Bagaimana hari esok? Enggak usah pikirkan, kesusahan sehari cukup sehari. Tuhan akan menuntut engkau hari demi hari. Yang penting hari ini engkau berpegang pada Tuhan, besok engkau berpegang pada Tuhan, lusa engkau berpegang pada Tuhan, setiap hari berjalanlah bersama dengan Tuhan. Itu menjadi jaminan. Tiap hari
peganglah tanganku Tuhan. Amin. Dan ayat yang pasal 3 ayat yang ke-10 dan 11 mengatakan begini. Yang ku kehendaki, kata Rasul Paulus, ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Saudaraku, kalau sudah cinta betul kepada Tuhan, itu akhirnya akan berkata, Tuhan, aku ingin mengenal Engkau lebih dalam dan mengalami kuasa kebangkitan-Mu dan dalam persekutuan dengan penderitaanmu. Nah, orang kalau mengalami penderitaan tapi mengalami juga Tuhan, dia akan mengalami juga kuasa kebangkitan, kuasa mujizat Tuhan dalam hidupnya. Karena dia nempel dengan Tuhan. Karena itu saudaraku, saya ingin mengajak kita jangan asal klaim-klaim ayat Alkitab tapi hidupmu tidak melekat dengan Tuhan. Mari melekat dengan Tuhan. Tambah hari tambah cinta Yesus. Tambah hari tambah ku percaya. Katakan demikian. Sehingga engkau akan mengalami bukan klaim-klaim firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu menjadi hidup di dalam dirimu, bermanifestasi di dalam dirimu. Itu yang Tuhan rindukan dan Tuhan inginkan. Dan Rasul Paulus mengatakan di Filipi 4 ayat 12-13. Aku tahu apa itu kekurangan. Dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal, dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Ayat 13 yang mengatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Nah, inilah orang yang mengenal Tuhannya dengan mendalam. Di dalam persekutuan yang intim dengan Tuhan. Sehingga ketika ada kegoncangan ekonomi, ini Rasul Paulus bicara di pasal 4 Filipi ini, ayat 12-13, suatu kegoncangan ekonomi. Dia nggak terpengaruh saudaraku. Dalam hal kelaparan, dalam hal kekurangan, dia bilang nggak ada yang rahasia bagi dia. Tapi dia juga mengalami kelimpahan Tuhan. Mengalami hal-hal yang mengenyangkan. Karena itulah di ayat 13 dia katakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Sekarang saudaraku, Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih, suami katakan kepada istri, istri katakan kepada suami. Katakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Yesus yang memberi kekuatan kepadaku. Apapun perkara dalam COVID-19 ini, aku bisa menanggung dan bisa melewatinya. Teguh dan tegar melewati badai COVID ini. Amin, saudaraku. Dan terakhir contoh penerapan adalah Sadrak, Mesak, Abednego, saudaraku. Ini contoh bagaimana iman kepada Tuhan. Dan saya berharap ini membuat kita semuanya menjadi semakin jelas mengenai bagaimana hidup beriman dan hidup siap menderita. Siap menderita itu bukan berarti Tuhan menginginkan kita menderita. Tidak, saudaraku. Tapi siap menderita bersama dengan Tuhan artinya kita tidak mengasihi nyawa kita sedikit pun. Menghadapi segala ancaman badai apapun. Oleh karena kita mencintai, mengasihi, dan percaya kepada Sang Juru Selamat yang mengasihi kita itu. Sadrak, Mesak, Abednego di dalam kerajaan Babel zaman Raja Nebukadnezar itu diancam untuk dibakar ke perapian yang menyala-nyala kalau mereka tidak menyembah patung yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar. Apa jawaban daripada Sadrak, Mesak, Abednego yang tidak mau menyembah kepada patung itu? Ketika diancam untuk dimasukkan perapian yang menyala-nyala. Jawabannya begini. Dalam kitab Daniel pasal 3 ayat 16 sampai ayat yang ke-18, lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami
tidak akan memuja dewa Tuanku, dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Jadi saudaraku, kita juga harus bisa berkata dalam masa COVID-19 ini, bahwa Allah kami sanggup memberkati kami di masa COVID ini. Tetapi sekalipun sampai uangku habis hari ini, dan tidak ada jaminan aku akan makan hari ini, aku katakan kepada semua penguasa-penguasa di udara, kepada setan iblis yang mencoba-coba menggoyahkan kasih dan cintaku kepada Tuhan, bahwa aku katakan, aku percaya Allahku memelihara hidupku, dalam segala perkara dapat kutanggung oleh Dia yang mengasihiku. Namun, kalaupun Dia tidak melakukan, aku katakan, aku tetap mencintai dan mengasihinya. Karena aku tahu yang terbaik selalu disediakannya. Itu iman, saudaraku. Dan itulah yang dikatakan di kitab Wahyu pasal 12 tentang mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, oleh karena mereka tidak mengasihi nyawanya sampai ke dalam alam maut. Itu yang mengalahkan pendakwa, itu yang mengalahkan setan. Dan apa yang terjadi pada Sadrak, Mesak, Abednego? Emang Tuhan membiarkan? Memang dalam berbagai kitab di Alkitab disebutkan kalau orang ditentukan untuk mati syahid, martir, ya Tuhan ada menentukan begitu. Tapi kalau tidak, Tuhan selamatkan. Dan Sadrak, Mesak, Abednego tidak ditentukan untuk menjadi martir. Akhirnya mereka dimasukkan ke perapian yang menyala-nyala itu, dan mereka bertiga dimasukkan di dalam. Ternyata dilihat orang ada 4 bayang-bayang orang di dalam yang tidak terbakar. Yang keempat siapa? Banyak penafsir Alkitab mengatakan yang keempat adalah Yesus, yang menampakkan diri, menyatakan dirinya di dalam perjanjian lama. Dan saya ingin sampaikan kepada saudaraku, ketika engkau mengalami badai, Yesus ada berjalan bersama-sama dengan engkau. Dia bersama-sama denganmu. Karena itu milikilah iman dan percaya seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Saya akan tutup dengan poin-poin penting dari semua yang kita sudah bahas, mengupas lebih dalam makna dari Ibrani pasal 12 ayat 25 sampai 29 itu. Yang pertama, berbagai peristiwa itu sudah dinubuatkan akan terjadi. Karena itu mari membaca firman Tuhan dan membuat kita waspada dan teguh berpegang dan percaya kepada Tuhan apapun situasi yang terjadi di hari ini maupun hari-hari yang akan datang. Yang poin kedua, mari mengenal kasih Tuhan dengan lebih mendalam, membuat kita kokoh dan tegar menghadapi berbagai badai kehidupan. Dan poin ketiga adalah Tuhan akan memberi kita kekuatan, janji-janji perlindungannya bagi kita umatnya yang mencari Dia. Dan terakhir saya ingin ingatkan saudaraku, keteguhan, teguh dan ketegaran, tegar dalam melewati badai itu bersumber dari pengenalan akan Tuhan melalui pembacaan firman dan mengalami hadiratnya hari demi hari. Karena itu mari kita dalam masa COVID-19 ini mengalami itu. Percayalah COVID-19 ini akan berakhir. Saya sudah membaca nubuat-nubuat kedatangan Tuhan bukan dalam masa seperti COVID ini. Ini pasti akan selesai. Tetapi mari kita belajar, ini latihan yang Tuhan buat. Mari kita bertekun di dalam Dia. Dan Tuhan inginkan pada saat Dia datang kembali. 1 Tesalonika 5 ayat ke-23 mengatakan begini. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, Ia juga akan menggenapinya. Mari saudaraku, kita dilatih, dibimbing Tuhan untuk menguduskan hidup kita, roh, jiwa, dan tubuh kita sempurna, tidak bercacat celah sampai hari kedatangan Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini sebagai penutup dan setelah itu saya akan menyampaikan doa berkat.
Bapak Ibu, sebelum kita nyanyikan lagu ini, saya ingin kita untuk terlebih dahulu mengambil perjamuan. Mengingat akan hari kematian Tuhan dalam penebusan terhadap kita. Kita lihat Alkitab, siapkan perjamuanmu, karena ini minggu pertama. Siapkan anggur dan rotinya. Dari 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 24 dikatakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Bagi setiap kita yang mengaminkan pertanyaan ini, berdoalah, katakan, Tuhan terima kasih, aku mengucap syukur bahwa roti ini adalah tubuhmu yang dipecah-pecahkan bagiku, dan aku mau menerimanya, menikmatinya sebagai persekutuan dengan tubuh Kristus. Demikian juga Tuhan Yesus mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Ia akan datang kembali, kita memberitakan kematiannya melalui perjamuan ini. Dan kita sudah dengar tadi bicara banyak tentang kedatangan Tuhan. Dan sekarang pertanyaannya, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bagi engkau yang mengaminkan, berdoalah, katakan, Tuhan Yesus, terima kasih. Anggur ini adalah darahmu, dan aku mau meminumnya sebagai ucapan syukur dan sebagai iman bahwa ini persekutuan dengan darahmu. Dan aku melakukannya mengingat akan engkau yang sudah mati dan bangkit untuk menebus dosaku, dan yang akan datang kembali pada hari Tuhan menjadi mempelaiku, mempelai gerejamu, menjadi Tuhan dan Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan, dan aku menikmati dan mau meminum anggur yang adalah darah Tuhan sebagai persekutuan dengan darah Tuhan.
Saudaraku, kita mau menyanyi, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Mengutip dari 1 Tesalonika 5 ini. Semoga Allah damai sejahtera itu menguduskan kita sampai hari kedatangannya. Ya Allah, damai sejahtera, kuduskan aku seluruhnya, agar roh, jiwa, dan tubuhku terpelihara sempurna. Ya Allah, damai sejahtera. Ya Allah, damai. Saya undang semua Bapak Ibu di rumah bangkit berdiri semuanya. Kita mau menyembah Dia. Ya Allah, damai sejahtera. Dia Allah damai sejahtera yang menyertai kita melewati badai. Dia ingin menguduskan kita. Dia ingin memperbaharui kita, supaya roh, jiwa, dan tubuh kita hidup. Amin Tuhan. Itulah doa kami Tuhan. Inilah doa kami kepadamu supaya kami hidup kudus dan tak bercacat Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Mulia, suci Tuhan. Pada saat Engkau datang kembali, kami siap menyambut Engkau sebagai mempelai yang suci dan kudus dan mulia. Hosana, Hosana, datanglah Tuhan Yesus. Hosana, 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 ku merindukan. Hosana, 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 datanglah Tuhan
Hosana, 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 ku merindukanmu. Terima kasih Tuhan. Kami merindukan Engkau Yesus, kekasih jiwa kami. Kami cinta kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang luar biasa, menguatkan dan meneguhkan kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau Allah damai sejahtera. Engkau tidak ingin kami gusar, bimbang, ragu. Karena itu Engkau sudah menyatakannya sebelumnya ketika Engkau berkhotbah tentang akhir zaman. Engkau mengatakan waspadalah, hati-hatilah, dan Engkau memberi banyak nasihat. Terima kasih Tuhan. Engkau cinta dan sayang kepada kami, membuat kami merasakan damai sejahtera walaupun dunia bergoncang. Walaupun langit bergoncang, bumi bergoncang, kehidupan banyak orang bergoncang, kehidupan kami bergoncang, kami beroleh damai sejahtera. Dan kami tidak akan digoyahkan, tidak akan dihancurkan, tidak akan menjadi tergeletak, tetapi teguh dan kokoh karena kami mengenal firman-Mu dan mengenal isi hati-Mu. Mengalami hadirat-Mu karena Engkau sayang kepada kami. Terima kasih Tuhan. Sama seperti Sadrak, Mesak, Abednego yang mengalami perapian yang menyala-nyala, mereka tidak takut kematian, tetapi justru karena kesaksian iman dan ketidaktakutan mereka, dan karena percaya penuh kepada Engkau, tidak mengasihi nyawa sampai ke alam maut, Engkau justru menyertai mereka melewati semuanya. Karena itu mereka tercukupi, mereka selamat. Sama seperti Rasul Paulus yang mengalami badai ekonomi, kadang kurang, kadang berkelimpahan, kadang kenyang, kadang kelaparan, dan mengalami berbagai aniaya, tetapi tidak pernah tergeletak, menolong banyak orang, melayani banyak orang, memberkati banyak orang. Karena segala perkara dapat ditanggung di dalam Engkau yang memberi kekuatan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur bagi firman yang kami dengar hari ini. Aku percaya Tuhan, semua umat-Mu yang bersama-sama hari ini berdoa, bersama-sama mendengar firman, di rumah masing-masing, semua diberi kekuatan oleh Tuhan. Dan segala perkara dalam masa COVID ini, baik masalah pekerjaan, masalah bisnis, masalah ekonomi, masalah makan dan minum, masalah sakit penyakit, masalah berbagai persoalan-persoalan keluarga, berbagai persoalan kehidupan, kami dapat tanggung di dalam Yesus yang memberi kekuatan. Dan oleh karena kekuatan dari Yesus, Tuhan dan Juru Selamat, aku berdoa, kami semua berdoa, semua masalah yang ada pada diri setiap umat Tuhan dijamah dan ditolong oleh Tuhan dan dapat diselesaikan oleh kekuatan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami siap di bawah Tuhan melewati apapun hari demi hari sampai kedatangan Tuhan kembali. Terima kasih. Hosana, Hosana, datanglah Tuhan Yesus. Hosana, Hosana, ku merindukanmu. Kiranya berkat daripada Bapa Surgawi, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dan penyertaan Roh Kudus menyertai kita hari demi hari, setiap hari sampai kedatangan Tuhan kembali.
dan membuat kita berkemenangan, hidup kudus, suci, dan mengalami kemuliaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus semua yang percaya katakan amin. Tuhan berkati. Salam saudaraku, kita sudah berakhir ibadah kita. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Saksikan kepada banyak orang apa yang menjadi berkat bagimu hari ini. Nantikan ibadah online berikutnya. Tuhan memberkati. Shalom umat Tuhan terkasih, Anda baru saja mengikuti ibadah online GKKD Jakarta. Terima kasih telah mengikuti ibadah online dari awal sampai akhir. Kami percaya Tuhan hadir dan memberkati umat Tuhan dimanapun Anda berada. Kirimkan beban doa dan pergumulan yang saudara-saudari terkasih sedang hadapi melalui pesan WhatsApp ke nomor 0812 9086 4906. Kami percaya bahwa ada jawaban doa bagi setiap beban dan pergumulan umat Tuhan. Puji Tuhan, GKKD Center akan memulai renovasi. Terima kasih kepada seluruh umat Tuhan yang sudah mendukung program yang dipercayakan Tuhan bagi kerajaannya dan untuk kemuliaannya. Umat Tuhan dapat memberikan persembahan melalui transfer BCA atau melalui GoPay atau melalui OVO. Umat Tuhan juga dapat memberikan perpuluhan melalui nomor rekening BCA atau nomor rekening mandiri atas nama Gereja Kristen Kemah Daud. Kami mendorong umat Tuhan untuk mengambil waktu berpuasa dan berdoa bersama-sama setiap hari jam 7, jam 12, dan jam 21.30 dipimpin oleh leaders secara live di Instagram @GKKD Jakarta atau Facebook page GKKD Jakarta. Dapatkan renungan, inspirasi, dan info terbaru dengan follow Instagram @GKKD Jakarta, like Facebook page GKKD Jakarta, dan subscribe YouTube channel GKKD Jakarta. Selamat menjalani hari-hari ke depan dengan penuh antusias dan dengan roh yang menyala-nyala. Sampai jumpa dalam ibadah online berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.